Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk urusan pertanian, untuk urusan masyarakat, untuk urusan administrasi segala macamnya itu di bawah Kesultanan. Jadi udah dibagi dua ini. Makanya di situ kemudian nanti akan lahirnya tentang beberapa persilatan karena keluar dari jurusan dari pasukan-pasukan ini. Maka nanti akan muncullah beberapa tempat-tempat baru ketika dari tahun 1752. Nah, ini yang mengakibatkan mulai merosotnya nilai ekonomi di Kesultanan Banten karena semuanya itu bergantung atas izin dari VOC. Atas izin dari VOC. Ditambah konflik internal yang terjadi di dalamnya. Hanya di peristiwa gelap sebelumnya tentang siapa Ratu Bagus Buang. Nah, dari sinilah mulai terbuka sedikit daripada perselisihan. Nah, kembali ke kota Serang. Di sejarah Banten besar, makanya dikenal dengan Kubang dan Serang, tidak pernah menyebut kata Kaloren dan Kaujuan di sejarah Banten besar, tapi menyebutnya itu adalah Saung Serang. Jadi Saung Serang itu yang posisi sekarang di Beneran, itu dulu ada proyek zaman Sultan Abdul Mafakhir untuk membangun sawah sekaligus juga untuk membangun lumbung padi. Yes. Ada untuk proses pembangunan lumbung padi. Nah, lumbung padi itu dulu dikerjakan oleh oleh lurah. Tingkat korupsi di Kesultanan Banten diawali cerita di korupsi itu ada di sini. Karena ketika presentasi untuk membuat lumbung padi di Saung Serang itu, dari kayu yang disiapkan segala macam hanya ada satu kayu yang tidak sesuai dengan speknya, palang atas lumbung, hanya satu batang. Itu dicek tidak sesuai karena tidak mendapatkan kayu yang sama sesuai dengan yang dijanjikan, maka akhirnya itu tidak dibayar dan kabur melarikan diri sampai dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Dan nama tokohnya lupa, tapi itu ada di cerita sejarah Banten ketika proses pembuatan Saung Serang. Bahkan tokoh ini sebenarnya Sakti Mandraguna, karena ketika proses pembuatan Saung Serang itu sampai diterkam macan, dan macannya terbunuh. Ketika ditanya punya ilmu kesaktian seperti apa segala macam, sehingga tokoh ini menyebut bahwa hanya rajin ibadah, rajin sedekah, rajin infak. Maka harimau ketika ditatap matanya, maka dia akan lemah. Ada itu yang terungkap. Nah, itu posisinya di Saung Serang. Nah, siapa yang membuat Saung Serang? Nah, yang membuat sawah ini siapa dari Saung Serang ini? Konon ceritanya Saung Serang ini dibuat oleh anak buahnya Astapati. Anak buahnya Astapati sebelum tangannya terpotong itu sebagai pimpinan proyeknya proses pembuatan Saung Serang. Maka kalau yang sering ke Baduy silahkan tanyakan di kampung Cikartawana. Di Cikartawana, karena itu leluhurnya dulu yang membangun Saung Serang itu. Dalam tradisi lisan mereka di masyarakat Baduy. Karena itu yang buat dulu Astapati untuk pembangunan sawah di masa zaman Abdul Mafakhir. Nah, Saung Serang itu untuk apa proses pembuatannya? Itu untuk proses penanaman tebu secara besar-besaran, untuk menanam tebu untuk pengembangan industri gula. Zaman Abdul Mafakhir itu ada 30 pabrik gula di Banten. Zaman Ageng Tirtayasa itu kemudian bertambah menjadi 130. Maka salah satu pabrik gula yang ini
adalah di Suglel, kampung Cinanya itu di Sukalila, yang sekarang itu dari Sumur Bor masuk ke dalam, dan pabrik gulanya itu ada di situ. Nama kampungnya Sukalila, asal kata dari Suglel, pasar malam. Jadi dulu pasar malam Kesultanan itu ada di situ, ada dua, ada Sukalila Sumur Bor, Sukalila apa namanya yang di Kaloran, Lontar Sumur Bor, ada Sukalila yang di Kepuren, yang sekarang menjadi pasar Kelodran. Dulu namanya juga sama, Sukalila, itu pasar malam. Tapi lebih tua Sukalila yang di sana, karena itu berawal dari pabrik gula Sukalila yang ada di situ. Jadi itu pengembangan dari beberapa toponimi dari Sukalila atau kata dari Suglel. Serang adalah dari sawah milik negara, Sabin itu dari sawah pribadi atau sawah yang sudah diberikan negara untuk masyarakatnya, sehingga sawah milik pribadi. Ubang Serang, Kaloran, Kaujon, Lontar. Nah, Lontar itu dari untuk proses pembuatan tulisan Lontar, maka ada katulisan di situ. Makanya nama kampung Lontar. Nah, ada banyak pohon lontar. Nah, beberapa nama tempat-tempat untuk di Serang dan Kota maupun kabupaten yang diawali dari huruf kata Ci itu tempat dari sebelum masa Kesultanan. Tapi diawali dari huruf K itu tempat dibuat di masa Kesultanan. Hanya tempat baru yang dibuat dari huruf K, kayak Kasemen, asal kata dari Kaaseman, karena banyak pohon asem, dari asem. Kasemen itu dari asem. Terus Kelodran, terus Kemenduran, Koramandor, Kaunen, terus apa lagi, Kaloran, Kefakihan, Kasunyatan. Dari nama-nama dari huruf K itu hampir semuanya di masa Kesultanan disiapkan. Ki Jongju itu. Nah, Ki Jongju itu ada dua sumber. Ada sumber pertama di orang mengatakan Ki Jongju adalah cerita tokoh orang Islam pertama di Banten, yang menganut Islam pertama di Banten dan menjadi penggawanya Maulana Hasanuddin. Jadi Ki Jongju itu adalah tokoh yang mendukung Maulana Hasanuddin untuk melakukan ekspansi untuk melakukan perlawanan ke Portugis di Malaka di tahun 1521. Nah, Ki Jongju itu dari bangsa dari bangsa Campa. Kebangsaannya adalah Campa. Ki Jongju itu bukan nama lokal, itu sebenarnya nama Tionghoa, tapi nama dari bangsa Campa. Karena hubungan Banten Girang dan Campa itu sudah sangat romantis sejak abad ke-13. Nah, batu nisan Ki Jongju itu polanya pola Demak. Batu nisannya Ki Jongju dan Agus Ju. Nah, cerita itu dibuat kemudian, maka sebagai sebagai penggawanya Maulana Hasanuddin, anak keturunannya bergelar Mas untuk Mas Jong, dan Agus Jo itu anak keturunannya menjadi Agus. Dan sebenarnya gelar Mas itu dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten itu adalah pegawai negeri kesultanannya. Kalau sekarang ya pegawai negerinya, kalau sekarang ASN, itu semuanya siapapun orangnya pasti akan memiliki gelar Mas. Dan sampai pemerintahan kolonial tetap masih dipakai, walaupun itu tetap sama Duriat. Jadi kalau sudah menjadi pekerja di pemerintahan kesultanan, dia akan bergelar Gus. Kalau
bekerja di pemerintahan kesultanan di bidang keagamaan, dia akan bergelar entol. Tapi kalau bekerja di saudagar, maka dia akan bergelar Agus. Jadi yang kemudian cerita itu dibuat karena kehilangan beberapa cerita, muncul Agus Jo dan Mas Jong itu adalah sebagai penggawa Kesultanan Banten dan orang Banten pertama yang masuk Islam. Nah, tapi dokumen-dokumen yang sejaman itu tidak kita temukan. Termasuk di sejarah Banten pun Agus Jo dan Mas Jong itu adalah orang yang membiayai proses Maulana Hasanuddin untuk melakukan penyerangan ke Malaka melawan Portugis. Jadi membantu Malaka menyerang Portugis, itu yang membiayai adalah Agus Jo dan Mas Jong. Ini dari marga Lim. Kemudian anak keturunannya di zaman Abdul Mafahir ada tokoh bernama Lim Lako, kemudian bermarga Ko, kemudian anak keturunan itu Lim Lako. Terus ada lagi di masa seterusnya itu kemudian anak keturunannya menjadi Kaitsu di masa Ageng Tirtayasa. Ini orang-orang dari sini. Jadi orang-orang dari Campa. Orang-orang Campa yang kemudian membantu Maulana Hasanuddin untuk proses pendirian sebuah negara, membuat kesultanan. Itu di dokumen-dokumen yang ada di yang ada di manuskrip.